Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali pemirsa, hari ini saya Julia Hartanti bisa kembali menjumpai Anda dalam program Berendo. Nah pemirsa, tanggal 29 April setiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Tari Internasional. Nah, seperti yang kita ketahui ya, tari ini merupakan serangkaian daripada gerakan, irama, dan juga makna. Nah, untuk memperingati hari tersebut, TVRI Bengkulu tentunya melalui Berendo hadir hari ini dengan tema seni tari warisan budaya. Sudah hadir bersama dengan saya dua narasumber yang tentunya berlatar belakang dari seni. Ini langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bang Frans Deko Saputra dari Praktisi Seni. Halo Bang Deko, selamat datang di Berendo Abang. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah baik ya. Perjalanan tadi sebelumnya dari mana Bang? Hari ini saya ke salah satu kabupaten dari Kabupaten Bengkulu Tengah karena hari ini ada kegiatan untuk pencurian tari juga. Penjurian tari juga, tari. luar biasa. Langsung lanjut ke sini ya Bang. Terima kasih sudah hadir Bang Deko. Sama-sama, terima kasih. Nah Bang Deko dan juga pemirsa juga sudah hadir bersama dengan kita narasumber kedua. Ini Mbak Rahma Novita Sari SPD GR, merupakan guru seni budaya di SMP Negeri 7 Kabupaten Rejang Lebong. Selamat datang Mbak Rahma. Terima kasih sudah diundang ke sini. Sama-sama. Mbak Rahma bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Berarti ini perjalanan dari Rejang Lebong? Ya, Rejang Lebong. Alhamdulillahnya tadi ada sama ya, kayak Bang Deko juga ada kegiatan juga tentang seni juga. Jadi bareng tadi acara langsung ke sini. Wah, jadi sebelumnya sama-sama ngejuri ya? Ya, sama-sama ngejuri hari ini. Di bidang seni tentunya. Di bidang seni. Luar biasa. Terima Ya. kasih sudah hadir Mbak Rahma. Ya, sama-sama. Mbak Rahma dan juga Bang Deko, hari ini kita berbicara, tema kita seni tari warisan budaya. Ini tentunya seni menurut pandangan masing-masing. Pertama Julia mau ke Bang Deko dulu. Menurut Bang Deko seperti apa nih? Seni itu secara simpelnya adalah sesuatu yang indah. Semua orang pasti sepakat kalau seni itu adalah sesuatu yang indah. Di mana setiap orang pasti memiliki jiwa seni dalam dirinya. Nah, jadi hanya saja mungkin berbeda-beda. Ada orang yang lebih menyukai seni tari, ada orang yang lebih menyukai seni musik, ada seni lukis dan segala macamnya. Jadi kalau ada satu kata yang tepat, memang seni itu adalah sesuatu yang indah. Sesimpel itu saja. Sesimpel itu. Dan kalau saya ingat betul tadi setiap orang itu mempunyai seninya masing-masing ya? Betul. Betul sekali. Saya sepakat itu. Luar biasa. Nah, kita mendengar dari Mbak Rahma sendiri. Seperti apa itu seni, Mbak? Ya kalau dari ininya tentu ya estetika, keindahan ya kan. Ya itu tadi banyak macamnya seni itu. Apalagi kalau di sekolah itu kan dibagi udah menjadi 4 tuh. Seni tari, seni musik, teater, rupa. Jadi tergantung minat dan bakat orangnya pilihnya yang mana ya kan. Ya paling itu sih. Tentunya estetika juga jatuhnya. Pasti keindahan yang dilihat baik visual ataupun audio visual. Luar biasa, sepakat ya, ini merupakan suatu estetika atau keindahan ya, gitu ya, itulah seni. Nah, Julia penasaran ini kegiatan dari Mbak Rahma tentunya kan sebagai seorang guru ya, seni budaya. Selain daripada itu ada lagi Mbak? Selain dari guru, alhamdulillahnya sudah ini juga buka komunitas sanggar kayak gitu. Ada sanggar? Ada sanggar, alhamdulillah berjalan ya setiap minggunya. Ya pasti itu tadi untuk mencari ini juga sih mengisi waktu-waktu luang di saat liburan ya kan. Namanya hobi nggak bisa dilepas, apalagi tari ya kan. Ya, saya sangat suka tari, akhirnya itu buka suatu sanggar untuk itu tadi agar generasi ke generasi itu bisa belajar tari tentunya nantinya. Menarik sekali. Nah, saya mau nanya terkait apa sih inspirasi Mbak untuk selain daripada yang disebutkan tadi untuk mendirikan sanggar itu, selain juga tadi sudah disebutkan ya untuk demi generasi berikutnya ya, keberlangsungan dan keberlanjutan. Sebelum itu Julia ke Bang Deko dulu. Bang Deko, terkait seni
pada hari ini kan seni tari sebagai warisan budaya ya, kita sepakat itu. Nah, kadang-kadang ini ada seni tari dalam bentuk tradisional, ini kan tentunya ada juga yang modern. Betul. Dan itu juga yang modern kita tahu mungkin bisa mewariskan dari budaya luar misalnya. Pandangan Bang Deko seperti apa? Ya, kalau di saya sendiri, sebenarnya semua seni itu, kembali ke kata-kata Olga, semua seni itu indah sebenarnya. Baik itu tradisional maupun modern, semuanya sama-sama indah. Cuma saja kita balik lagi, kalau misalnya untuk sebuah seni tradisional, tentunya ini berkaitan dengan semua hal yang berkaitan dengan tradisi seperti itu. Kalau modern, kalau tradisional ini sendiri, karena ini berbicara tentang tradisi, tentunya terkait dengan budaya-budaya daerah. Nah, hal-hal yang seperti ini kan secara tidak langsung sebenarnya ketika seseorang memilih untuk seni tradisional, sebenarnya mereka bukan hanya mempelajari, kalau di tari bukan hanya belajar tari sebenarnya. Mereka belajar musik tradisional, mereka belajar tentang berbahasa tradisional, yang secara tidak langsung kita sudah belajar semuanya tentang tradisi itu. Tapi kalau untuk modern sendiri, karena ini dari budaya luar, kita sebagai orang-orang, termasuk saya utamanya, sebagai orang yang bergerak di bidang tradisional, saya tidak menutup mata. Saya tetap menerima adanya budaya-budaya luar yang masuk, tetap terima. Hanya saja saya cari mana yang sesuai. Apakah ini bisa diimplementasikan bersama dengan karya-karya saya di bidang tradisional atau tidak, seperti itu. Baik, nah kita lanjut ke Mbak Rahma lagi ya. Tadi Julia penasaran terkait dengan kenapa sih, apa yang menginspirasi Mbak Rahma untuk tadi akhirnya mendirikan sanggar. Untuk inspirasinya seperti apa Mbak? Ya tentunya dimulai dari pengalaman pribadi dulu ya. Menari ya? Ya, pengalaman pribadi dulu ya, hobinya di tari itu mulai dari sekolah tuh memang hobi, akhirnya berkecimpung di dunia seni, kuliah juga di dunia itu. Ya mungkin kurangnya wadah dulu ya, kurangnya wadah dulu untuk kita gimana sih mengekspresikan itu ke dalam karya seni tari itu, ya mungkin kurang. Mungkin ada beberapa yang ibaratnya tidak tercapai, akhirnya saya ingin mencapaikan itu ke generasi ini kayak gitu. Jadi mimpi saya itu nanti ke generasi ini yang mewujudkannya, walaupun di baliknya ada saya kayak gitu. Luar biasa. Jadi memang supaya tidak hilang, karena Ya, tari ini benar. kan merupakan sepakat tadi warisan budaya Warisan ya. budaya, apalagi ini dibilang tak benda ya, tak benda. Jadi takutnya nanti kalau tak benda ini akhirnya lama kelamaan bakal hilang. Nah itu beda dengan yang ibaratnya seni itu kan ada dua, benda dan tak benda. Nah ini kan merupakan, tari ini kan merupakan tak benda. Itu takutnya itu nanti akhirnya generasi ke generasi itu tidak tahu nantinya. Itu tadi balik lagi nanti pengaruhnya ke budaya luar seperti mancanegara itu kan, takutnya nanti lebih ke sana daripada ke budaya sendiri. Jadi takutnya juga ada pergeseran budaya dan Benar, hilangnya benar. dari warisan budaya kita sendiri ya Apalagi Mbak. sekarang kan mengikuti zaman banget nih ya. Jadi takutnya nanti karena itu akhirnya budaya yang ibaratnya sudah terbiasa, udah menjadi kebiasaan di daerah kita akhirnya hilang karena pengaruh budaya luar tadi. Itu. Luar biasa. Nah, menarik sekali. Julia mau nanya ke Bang Deko terkait ini, kalau seni tari itu kan biasanya ada gerakan, di situ ada irama, dan tentunya juga ada maknanya ya Bang ya. Penasaran sekali, nanti bisa dijawab usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berendo.